Nah itu yang paling sering kelewatan. Karena kan kita habis makan malam, makanan sisanya nempel semua di gigi. Nah kalau nggak dibersihkan ya tadi balik. Dental plaque mungkin diamin terus, lama-lama jadi kalkulus karang gigi. Ya itu malamnya. Saya sangat berdosa nih dok, karena saya termasuk salah satu orang yang dokter sebutkan tadi. Halo Indonesia, halo sahabat Indayana, welcome back to podcast sahabat Indayana again. Senang sekali menyapa sahabat Indayana di rumah yang sedang mungkin melakukan aktivitas. Kita kembali lagi dengan topik yang sangat-sangat banyak dialami oleh teman-teman sahabat Indayana di rumah, yaitu tentang karang gigi. Nah, karang gigi ini bisa penyebabnya mungkin karena makanan, mungkin karena kebiasaan tidak menggosok gigi. Nah, lebih tepatnya kita akan bahas dengan seorang dokter gigi yang ganteng, dokter baru kita yaitu Dokter Gigi Prawira. Halo dokter. Halo juga. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Hari ini baik. Baik ya dokter. Ngomong-ngomong tentang karang gigi. Karang gigi ini kan suatu masalah yang dialami semua orang. Baik tua, anak-anak, bahkan remaja. Nah, beberapa bacaan yang saya baca dengan tim bahwa memang faktornya banyak banget dok. Iya. Bisa saja karena kebiasaan tidak menggosok gigi, bisa karena memang kebiasaan makanan yang berlebihan, bisa karena memang makanan sisa yang tinggal di gigi. Nah, ngomong-ngomong tentang karang gigi ini apa nih dok? Silahkan. Karang gigi itu jadi ada sisa makanan, biasa kalau gampangnya kita bilang sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Semua orang pasti ada, habis makan pasti makanan nempel di gigi, iya pasti ada. Nah masalahnya tinggal apakah itu dibersihkan atau tidak. Sebabnya kalau tidak dibersihkan, itu kan di dalam mulut pasti ada bakteri. Nah bakteri itu, jadi kalau terjadinya karang gigi itu pertama kita bilang dari sisa makanan, kita sebut namanya plaque, dental plaque. Sisa makanan, ada bakteri, dan kemudian keadaan mulut yang basah itu menyebabkan terjadinya dental plaque pertama, jadi warna putih. Kayak warna putih kita istilahnya, ya pokoknya warnanya keputihan. Nah kemudian jika tidak dibersihkan, memang biasa kan kebanyakan orang lupa sikat gigi pas malam tuh, ketiduran lah, itu memang kalau kerja memang capek ya pasti. Lupa sikat gigi, apalagi anak-anak juga lupa sikat gigi. Ada ditambah juga biasa faktor merokok itu mempercepat juga terjadinya jadi karang gigi. Ya termasuk yang kalau misalkan dibersihkan juga tidak bersih, lama akan mengeras dan bentuknya menjadi kasar. Biasanya warnanya menjadi warna kekuningan atau warnanya agak kehitaman. Itu menjadi namanya kalkulus. Kita sebut nama ngetrennya itu ya, bilangnya namanya karang gigi. Nah, itu juga tidak bisa dibersihkan dengan kita sendiri, mau dikorek pun keras banget, nggak bisa. Oke nih dok, berarti memang ini adalah karang gigi ini adalah seperti kotoran yang mengeras di gigi ya dok ya, menumpuk. kalau tidak salah. Karang gigi ini sulit dihilangkan meski telah dibersihkan berulang kali oleh diri sendiri, jadi memang harus dibersihkan atau dibantu oleh dokter gigi, begitu ya dokter ya. Betul. Oke, kita bicara tentang karang gigi nih dok. Karang gigi ini suatu yang menumpuk dan mengeras. Berarti ada gejala yang akan semakin parah ya dokter ya. Kira-kira gejala yang ditimbulkan apa nih dok? Gejala paling gampang ketemu biasanya kalau pasien datang ya. Datang keadaan, ini dok kalau nyikat gigi kok gusinya sering berdarah. Atau nggak paling gampang juga bau mulut. Kok setiap hari ngomong kayak yang bilang bau mulut kamu. Bisa menyebabkan bengkak gitu nggak dok, sampai merah, sampai Gusi bengkak, gusinya bengkak, iya. gitu, dok ya. Itu merupakan juga tanda gejala dari si karang gigi ini ya dok ya. Karena dia menekan juga ke gusinya, jadi bengkak. Nah, bicara tentang sudah timbul tadi bau mulut, pembengkakan, ada juga beberapa gejala terbentuknya lapisan kotoran yang mengeras. Kapan harus ke dokter dok? Apakah itu bisa kita kerjakan di rumah dengan sendiri atau harus ke dokter? Silakan dok. Lebih baik sih ke dokter gigi, karena itu tidak sembarangan bisa dikorek. Karena itu kan benar saya jelaskan di awal tadi, keras. Pernah waktu itu coba sendiri pun nggak pakai alat dokter gigi, ngetes sendiri pasti pernah lah, pas lagi zaman kuliah ngorek. Nggak bisa pakai alat apapun korek, nggak susah. Yang ada kena ke gusi berdarah, maka itu nggak bisa sembarangan. Dan bahaya dokter ya, Bahaya dan banget. bisa menyebabkan infeksi karena kalau sempat bengkak. berdarah dengan benda yang tidak Steril. bersih, steril, itu akan menyebabkan pembengkakan ya dokter ya, setelah kita lihat-lihat. Nah, bicara tentang karang gigi, bicara tentang penanganan apa yang bisa dilakukan oleh dokter gigi, biasanya diapain nih dok? Biasanya paling gampang kita ada bersihin karangnya. Ada dua sih sebenarnya, ada yang manual, itu yang dikorek, ada alatnya. Tapi kebanyakan dokter gigi biasanya pakai yang scaling, bilangnya scaling ultrasonik, yang getarannya tuh jadi cepat. Biasanya tinggal
dia tempelkan ke karang gigi nanti lepas. Biasanya itu paling umumnya itu. Oke, jadi memang biasa pilihannya adalah scaling gigi ya begitu Ya. dokter ya. Kalau untuk yang konvensional jarang dilakukan sekarang. ya dokter ya untuk sekarang ini. Nah, sudah diobati. Jika tidak mau diobati atau kita terlalu membiarkan, ini karang gigi biasa nih, paling digosok juga hilang gitu, paling juga kumur-kumur juga hilang. Jika tidak dilakukan scaling padahal udah saatnya diobati ataupun ke dokter gigi, apa biasanya komplikasinya yang dialami seseorang yang mempunyai karang gigi dokter? Biasanya komplikasinya yang pertama ya tadi gusi berdarah. Tapi yang paling ekstrim kita balik lagi yang tadi bilang Ronsen, giginya akan goyang karena kan penyangga itu secara tidak langsung karang gigi itu akan merusak ke dalam merusak perlekatan gigi, misalnya gigi dengan tulang raham. Lama-lama giginya kalau didiamkan juga kasus tidak dibersihkan karang giginya lama-lama akan goyang dan lepas. Nah, ini udah kita bicara tentang komplikasi. Berarti memang sahabat Indrayana perlu juga mengecek dan juga mengkontrol giginya minimal kalau masalah itu dalam setahun 2 kali. Dengan masalah berarti harus lebih kontrol nih, lebih diperhatikan jadwal konsultasi dengan dokter gigi, pola hidup sehat dan menggosok giginya. Berikutnya bicara tentang pencegahan dok. Ada nggak yang bisa kita berikan tips untuk mencegah karang gigi bagi sahabat Indrayana di rumah? Biasanya sih tipsnya ya sikat giginya rutin ya biasanya pagi itu sebenarnya lebih optimal setelah makan pagi sebenarnya biasanya ya sampai jadi kira-kira kasih waktu 20-30 menit baru sikat dan yang penting juga sebelum tidur. Nah itu yang paling sering kelewatan karena kan kita habis makan malam makanan sisanya nempel semua di gigi. Nah kalau nggak dibersihkan ya tadi balik data plak diam-diam terus lama-lama jadi kalkulus karang gigi ya itu malamnya. Saya sangat berdosa nih dok karena saya termasuk salah satu orang yang dokter sebutkan tadi. Karena sahabat Indrayana pasti dengan sama seperti dengan saya mungkin dok ya. Kita mungkin setelah udah mandi, udah gosok gigi, kita nggak memperhatikan lagi, kita tadi makan itu perlu dibersihkan lagi dan kebiasaan itu yang mungkin dok yang membuat karang gigi itu semakin banyak dan bertambah gitu ya dokter ya. Oke, nih ada lagi mungkin dok tips yang lain dok? Sikat gigi pun kalau dari saya sendiri pakai bulu sikatnya jangan terlalu halus sih dan nanti ada diperhatikan pola nyikatnya pokoknya harus dari kena gusinya itu biasa kadang sering dilewati juga nyikatnya hanya di gigi gusinya nggak disikat nah itu sama nanti juga lama-lama sisa jadi sisa makanan itu ada yang nyelip ke antara gusi dan gigi itu juga bisa jadi kalau kita tidak sikat gusinya ya sama penumpukan sisa makanan di celah gusi dan giginya itu Oke, itu harus kena sikat. Ini menarik dok tentang apakah gusinya juga disikat, dibersihkan, dan giginya dok ya semua Ya, dok semua harus kena sikat. Oke deh. Ini tips nih untuk sahabat Indrayana untuk pada saat menggosok gigi harus menyikat keseluruhan gigi, gusi, dan sekitar rongga mulut ya dokter ya supaya bersih sehingga tidak ada lagi flek yang ditinggalkan ataupun sisa makanan atau kotoran yang tertinggal di mulut ataupun di gigi. Nah statement terakhir ya dok tentang karang gigi, bagaimana cara penanganannya? Silahkan dokter. Penanganan karang gigi seperti tadi dibilang tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Memang semua karang gigi itu harus datang dokter gigi untuk dibersihkan. Dari kita sebagai dokter gigi yang akan membantu untuk membersihkan karang gigi pasiennya. Oke deh sahabat Indrayana, terima kasih Dokter Prawira berbagi tentang bagaimana cara pencegahan karang gigi. Nah, memang bisa saya simpulkan untuk mencegah karang gigi perlu kebiasaan hidup sehat dengan cara menggosok gigi ya dokter ya. Yang seperti dokter bilang tadi 3 kali dalam sehari dan Atau 2 kali. atau 2 kali ya dokter ya. Karena saya termasuk orang yang 2 kali nih dokter ya. Sama, kita juga 2. Dan juga biasakan untuk kontrol ke gigi yaitu kalau tidak masalah 2 kali dalam setahun ya dibiasakan untuk mengkontrolkan masalah-masalah kesehatan gigi Anda sampai Anda memang memastikan gigi Anda sehat saja begitu ya dokter ya. Nah terima kasih Dokter Prawira. Terima kasih juga sahabat Indrayana telah menyaksikan tayangan kita ini. Untuk mendukung kami tolong like, share dan komen sebanyak-banyaknya sehingga kami semakin semangat membuat konten-konten edukasi kesehatan. Dan untuk sahabat Indrayana sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.